Oke, kita sekarang membicarakan tentang ciri-ciri orang tua yang toksik ya. Tentu saja di Alkitab, sekali lagi memang struktur atau formula kata toksik ini kan sifatnya sesuatu yang muncul belakangan ya. Jadi sesuatu yang muncul karena mungkin bisa dibilang zaman posmo, zaman yang mulai sadar akan pentingnya mental health, di mana orang dulu tidak menyadari itu secara struktural ya. Tetapi kita bisa menemukan ada contoh-contoh memang orang tua yang toksik dalam Alkitab. Toksik itu sendiri kita definisikan sebagai sebuah ketidaksempurnaan orang tua. Kita definisikan juga sebagai orang tua yang mungkin mengalami karakter yang tidak sempurna atau karakter yang merusak, karakter yang tidak baik yang ditularkan akhirnya atau dirasakan kepada anak-anaknya. Nah, mungkin salah satu contoh yang paling bisa kita dapati di Alkitab yang paling ekstrim nih ya, adalah seorang bernama Herodes Agung. Herodes Agung ini adalah raja yang mengalami satu karakter toksik, yaitu narsistik, orang tua yang narsistik. Teman-teman, dalam sejarah Herodes Agung ini kita lihat di Alkitab adalah Herodes yang membunuh anak-anak di Bethlehem pada waktu kelahiran Yesus ya, karena dia merasa tersaingi, ada raja baru yang lahir. Nah, ternyata dia juga membunuh anak-anaknya ya. Jadi dalam sejarah kita menemukan setidaknya ada dua anaknya, yaitu Aristobulus dan Alexander, yang dibunuh oleh Herodes Agung karena dia merasa bahwa anak-anaknya akan mengambil alih posisi dia sebagai raja. Nah, ini contoh yang paling ekstrim ya, orang tua yang narsistik, orang tua yang mengutamakan namanya atau mengutamakan dirinya sendiri, egoistik, narsistik, dan itu mungkin terjadi di antara kita. Ada juga orang tua yang tercantum di dalam Alkitab. Kita bisa menemukan seorang raja, yaitu Saul, yang memanipulasi. Kalau kita baca, dia itu adalah orang tua yang selalu menggunakan orang-orang di sekelilingnya demi kepentingannya, termasuk terhadap anaknya Yonatan ya. Dia menggunakan Yonatan untuk menghabisi Daud. Dia bahkan digambarkan sebagai raja yang punya masalah dengan emosi hatinya. Kita tahu bahwa Daud bermain kecapi untuk menenangkan hati Raja Saul ini. Dia adalah seorang raja yang tidak stabil secara emosi, dan mungkin juga kita menemukan ada orang tua hari ini yang emosinya tidak stabil, yang cenderung akhirnya bukan orang tua yang mengerti anak, tetapi anak yang harus mengerti orang tua dan menjaga perasaan orang tuanya. Sayangnya ini memang terjadi di antara kita ya. Dan hal ini mungkin tidak sering kita bahas ya, dan ya kita memang harus benar-benar mereformasi diri dan emosi kita sih. Terutama juga buat orang tua yang mungkin mendengarkan atau menonton ini. Yuk coba kita belajar rendah hati untuk mengoreksi diri. Juga anak-anak, mungkin ada sebagian dari teman-teman merasakan rasa sakit karena teman-teman terbiasa menjadi anak-anak yang menjaga perasaan orang tua ya. Lalu kemudian ada juga orang tua yang toksik dalam Alkitab, misalnya orang tua yang pilih kasih ya. Nah, ini terjadi pada Ishak yang pilih kasih terhadap Esau daripada Yakub, di mana istrinya Ribka itu lebih sayang kepada Yakub. Ini adalah satu pendekatan yang toksik karena ada favoritisme dalam keluarga. Saya rasa hari ini pun ada sebagian anak-anak muda merasakan rasa sakit karena ada favoritisme di rumah. Misalnya anak Anda atau teman-teman bukan anak yang favorit, ada kakak atau ada adik yang lebih difavoritkan, atau bahkan mungkin teman-teman yang difavoritkan. Kadang-kadang nggak enak juga sih ya, jadi anak yang difavoritkan, terus kemudian akhirnya merasa nggak nyaman karena kita melihat saudara kita, kakak atau adik, akhirnya jadi iri karena kita yang difavoritkan. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana parenthood yang toksik juga. Saya membahas hal ini karena ini harus dibuka, ini harus ditunjukkan supaya kita bisa sama-sama belajar. Baik sebagai orang tua ataupun anak, kita sama-sama belajar untuk mengoreksi cara kita membesarkan anak, atau kita sebagai anak pun bisa menyadari, oh iya, ini satu hal yang terjadi sama orang tua saya dan saya sendiri harus belajar dari pengalaman-pengalaman ini. Kita akan sambung lagi di episode berikutnya. Semoga ini jadi berkat teman-teman.